Bapak Ibu Saudara semua boleh melambaikan tangannya, katakan shalom buat kanan kiri kita. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah Praise and Worship. Saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan, amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memulai ibadah kita, persekutuan kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami percaya bahwa bukan karena kekuatan kehebatan kami ada sampai hari ini, melainkan semua karena kasih anugerah Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi buat kami, dan itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk datang di hadirat-Mu Bapa. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau, dan malam hari ini Tuhan Yesus kami hadir bukan karena rutinitas Tuhan, namun kami benar-benar rindu dalam hadirat-Mu Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus. Mari malam hari ini Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau bekerja sebebas-bebasnya di tengah kami, dan Kau mengambil alih Tuhan di tengah-tengah kami, biar semua yang kami naikkan, pujian penyembahan kami hanya untuk menyerukan satu nama, meninggikan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini, kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau, dan Engkau Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Engkau Tuhan memberkati setiap kami yang sakit kami disembuhkan dalam hadirat-Mu, kami yang lemah kami dikuatkan, dan kami yang berbeban berat Engkau melegakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah dan memuji Engkau, bersorak-sorai untuk nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan setiap kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Mari beri sorak-sorai kita yang luar biasa buat Allah kita yang dahsyat. Boleh memberikan tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
di atas kepala sama-sama. Lebih semangat lagi, katakan soraklah haleluya. Mari sama-sama katakan. Duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sangat luar biasa pujian ini. Dan apapun kondisi kita, saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk selalu mengucap syukur. Dalam kondisi apapun, dalam lembah, dalam suka maupun duka, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan untuk bersyukur, berterima kasih dan percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Mari sekali lagi beri sorak-sorai kita yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Mari katakan sama-sama, rancangan indahmu Tuhan. Terjadi di hidupku. Mari sidang jemaat katakan sama-sama, Kau Bapa yang mengerti Tuhan. Yes Tuhan. Katakan sama-sama, banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Hidupku rancangan indahmu. Terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti.
bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Nyatakan dengan kesungguhan hatiku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu yang besar. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari beri tepuk tangan kita yang dahsyat buat Tuhan kita yang gagah dan perkasa. Sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, yang ku perlu kasih-Mu Tuhan sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan sama-sama dan katakan ku bersyukur. Ku bersyukur
jemaat saja nyatakan buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Yes. Mari sidang jemaat saja katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia di dalam hidup, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Engkau bertata atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Yarala patakasi kirala yarala patakasi. Engkau dahsyat Tuhan. Yes Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita sama-sama. Dia hadir di tempat ini. Mari beri puji-pujian yang terbaik buat namanya yang kudus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bertata setiap pujian penyembahan kita malam hari. Yes Tuhan. Ku nyanyi Hosana hanya bagimu Raja kami. Nyatakan aku muliakan Engkau. Mari sidang jemaat saja nyatakan, angkat tangan kita dan katakan sama-sama, ku nyanyi Hosana. Yes Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku Tuhan.
aku cinta padamu Tuhan Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu denganmu Tuhan. Yes, ini seruan hati setiap kami Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu. Mari serukan sama-sama, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki sembah. Ku nyanyi Hosana. Yes Tuhan, bagi Raja kami di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki sembah. Mari semangat ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki sembah. Mari angkat tangan sama-sama dan serukan. Nyanyi Hosana bagi Raja kami. Yes Tuhan, kami agungkan Tuhan. Yes. Ku nyanyi Hosana. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku nyanyi bagi Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki sembah. Bukan Kau yang disembah. Sebab Engkau yang layak disembah. Sekali lagi serukan. Mari serukan sama-sama. Haleluya. 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 Mari sekali lagi beri sorak-sorai kita yang luar biasa buat Tuhan yang dahsyat. Yes Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari katakan sama-sama. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari angkat tangan sama-sama dan serukan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sidang jemaat saja katakan. Sekarang ku memuji, agar indah bagimu. Mari serukan sama-sama. Oh, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari angkat tangan sama-sama, lebih lagi serukan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Doa dan firman Tuhan saya serahkan pada hamba-Nya. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur
Kalau Engkau memberikan kepada kami hati yang sungguh mengasihi Engkau, yang merindukan Engkau, yang rindu untuk memuji, menyembah, mengagung-agungkan dan memuliakan Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, heran dan ajaib, Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, di mana kami boleh berada di dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, dan biar Roh Kudus sendiri yang menyingkapkan rahasia firman Tuhan, memeteraikannya menjadi rema di dalam kedua loh hati kami, dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi Roh Kudus memampukan kami agar supaya kami dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh berbahagia, damai sejahtera, sukacita memenuhi kami, dan terutama kami menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang berada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Semua sehat? Ada damai sejahtera, sukacita? Amin. Puji Tuhan. Nah, malam ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, tadi waktu pujian yang dibawakan oleh Mbak Novi, tidak janjian ya, tapi itu sebetulnya pesan Tuhan. Mazmur 139 ayat 31 apa 32 ya. Ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku ya. Kenalah aku jikalau jalanku serong, dan tuntunlah aku kembali di jalan yang benar. Ini doa Daud kepada Tuhan. Jadi malam hari ini yang Roh Kudus taruh di hati Mama begitu kuat untuk menyampaikan adalah tentang kemurnian hati nurani. Ini sangat penting, ini kunci untuk kita plong dengan Tuhan, plong dengan sesama, dan kita akan terus berjalan di dalam jalan kebenaran dan hidup. Dan serangan apapun dari iblis setan atau memakai manusia untuk menyerang kita, menjatuhkan kita, tidak bakalan bisa, tidak bisa tembus. Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes ya, pasal berapa? Lupa Mama ya. Jikalau penguasa dunia ini datang, mereka tidak menemukan sesuatu di dalam aku. Artinya kalau iblis datang untuk mencari-cari celah untuk masuk dan mau menghancurkan hidup kita, dia tidak mendapat celah karena dia tidak menemukan sesuatu di dalam hati kita. Tidak menemukan suatu dosa, suatu kebencian, sesuatu yang kotor di dalam hati nurani kita, di dalam manusia roh kita. Nah, jadi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui surat Timotius, ini Rasul Paulus yang berbicara kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Nanti Mama baca aja langsung ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah imannya.
iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Amin. Amin. Hari Minggu Bapak Gembala Muda menjelaskan, menyampaikan firman Tuhan tentang iman. Harus percaya sungguh-sungguh. Beriman, yakin, itu artinya ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dosa seperti Adam dan Hawa, mereka keluar dari ketergantungan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mereka hidup tanpa Tuhan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Kehilangan berkat rohani, berkat jasmani. Karena apa? Karena mereka tidak taat melakukan firman Tuhan. Mereka keluar dari Taman Eden, keluar dari hadirat Tuhan. Dan mereka mulai bergantung kepada kekuatan sendiri. Hati nurani mereka sudah dicemarkan oleh dosa. Di dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus menulis surat menasihatkan Timotius sebagai anak rohaninya, bahwa sesuai dengan nubuatan yang Tuhan telah sampaikan melalui Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa Timotius ini, nubuatan itu artinya pesan Tuhan, wahyu dari Tuhan, pernyataan Tuhan, tujuan Tuhan kepada kita, rencana Tuhan untuk setiap kita sebelum terjadi sudah disampaikan supaya kita ngerti. Ada nubuatan di dalam Alkitab, tetapi juga nubuatan secara spesifik untuk setiap pribadi, lepas pribadi. Jadi Rasul Paulus menyampaikan nubuatan ini, memperingatkan Timotius bahwa dia ditugaskan, diutus oleh Rasul Paulus untuk melayani jemaat, domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Itu karena ada nubuatan dari Tuhan atas kehendak Tuhan. Dan dia memperjuangkan, ini perjuangan yang baik, karena bekerja melayani untuk kepentingan kerajaan Allah, supaya rencana penyelamatan itu tergenapi melalui pelayanan Timotius sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, jadi memperjuangkan satu perjuangan yang baik tentunya harus dengan iman. Cuman bukan iman, dah sampai di situ, ya. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah imannya. Iman tanpa hati nurani yang murni bahaya. Oh, aku percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Aku percaya Yesus itu Allah yang hidup. Dia telah menebus aku di atas kayu salib, menyelamatkan aku dari kehidupan yang penuh dosa, untuk diubahkan, dikuduskan, diampuni, diperbaharui, diperbaiki, dipulihkan menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan setiap hari aku berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kasih dan kuasanya di dalam kehidupan saya. Itu benar kan, kita beriman ini. Tapi bagaimana dengan hati nurani kita? Kalau ada yang menyakiti, bisa enggak kita mengampuni? Atau kita menyimpan dendam di dalam hati kita? Atau
Atau kita diam-diam menyimpan di dalam hati kita sesuatu yang negatif, sehingga hati nurani kita tercemar. Makanya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati nurani ini Tuhan tempatkan di dalam manusia roh, manusia batinnya kita sebagai wasit. Dan ini merupakan senjata yang ampuh untuk melawan, untuk menangkis setiap serangan iblis yang datang. Karena kalau dia datang dan dia mencari-cari ada celah, dia akan masuk dan dia akan menghancurkan kita. Makanya di sini dikatakan kan, ada orang yang tidak menjaga kemurnian hati nuraninya sehingga imannya menjadi kandas. Di antaranya ini yang nama-namanya disebut tadi, sehingga Rasul Paulus serahkan mereka kepada iblis supaya iblis membuat mereka jerak dibikin bulan-bulanan. Artinya hilang damai sejahtera, hilang sukacita sampai mereka harus bertobat. Jadi iman itu harus disertai dengan hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Raja Saul, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Daud dipuji-puji karena Daud mengalahkan Goliat, bangsa Israel menari-nari dan mulai memuji. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Timbullah iri hati, cemburu. Hati nuraninya mulai kotor. Tapi Daud, karena hati nuraninya tulus di hadapan Tuhan, dia beriman dan dia menjaga hati nuraninya, sehingga sekalipun Saul membenci dengan diam-diam, berusaha untuk membunuh dia beberapa kali. Bahkan sepanjang hidup Saul terus berusaha untuk membunuh Daud. Ada kesempatan untuk Daud bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tetap menjaga hati. Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yusuf orang yang menjaga hati nuraninya tetap bersih. Kalau kita katakan bahwa namanya juga kita manusia, pasti kita masih berdosa, ya benar. Itu benar sekali. Tapi apakah setelah kita bertobat, ada Roh Kudus di dalam hati kita? Apakah kita masih terus berdosa? Terus menerus. Berarti Roh Kudus tidak berkuasa dong. Berarti Tuhan yang maha besar, Roh Kudus yang dahsyat, heran dan ajaib yang ada di dalam hati kita tidak mampu untuk mengubahkan kita. Sehingga kita terus kalah, gagal dan gagal. Makanya Saul akhirnya mati, dibunuh. Karena hati nuraninya tidak dijaga. Dia beriman kepada Tuhan. Tapi hati nuraninya tidak bersih. Daud tetap hidup. Sekalipun dia pernah jatuh, pernah gagal. Tapi waktu dia gagal, dia datang merendahkan diri. Begitu ditegur oleh Tuhan, dia merendahkan diri dan memohon ampun. Dengan rendah hati. Dia bertobat dan berbalik. Lalu Tuhan mengampuni dia dan memulihkan keadaannya. Sekalipun ada konsekuensi di mana dia harus menerima ganjaran Tuhan, disiplin Tuhan. Ya. Itu orang yang menjaga hati nurani tetap bersih di hadapan Tuhan. Ya. Saul akhirnya mati. Ya. Tapi Daud tetap menjaga kemurnian hati nuraninya. Yusuf, saudara-saudaranya tidak menjaga kemurnian hati nurani mereka terhadap Yusuf. Ada timbul rasa iri, rasa cemburu. Sehingga mereka harus mengalami masa-masa sulit. Kelaparan. Tuhan membawa mereka untuk mereka sampai kepada satu titik di mana mereka harus merendahkan diri dan bisa menyelesaikan masalah hati nuraninya dengan saudaranya Yusuf.
Tetapi Yusuf hati nuraninya tetap bersih. Pada waktu saudara-saudaranya datang di musim kelaparan, dia tidak tahan. Dia melihat saudara-saudaranya, dia tidak tahan. Dia masuk di dalam, dia nangis, sudah itu keluar lagi. Padahal saudara-saudaranya jelas-jelas memasukkan dia ke dalam sumur untuk membunuh dia. Lalu sudah itu mereka mengangkatnya dari sumur dan menjual ke Mesir sebagai seorang budak. Dan dia mengalami perjalanan hidup yang sangat-sangat menyakitkan oleh karena saudara-saudaranya sendiri. Tapi dia tidak ada rasa dendam dan sakit hati. Hati nuraninya tetap dijaga bersih. Itulah sebabnya dari penjara itu Tuhan mengeluarkan dia untuk menggenapi visi Tuhan di dalam hidupnya, mengangkat dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Dan pada waktu saudara-saudaranya datang, kemudian dia memperkenalkan dirinya. Dia menyuruh pelayan-pelayannya untuk menyediakan semua hidangan yang enak. Sudah itu dia nangis, dia memperkenalkan dirinya. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual. Tapi jangan takut, ini aku, jangan takut. Bisakah kita memiliki hati seperti Yusuf? Kalau bukan Tuhan memang sulit. Jadi memang di dalam Alkitab ini ada tokoh-tokoh yang ada yang mereka jatuh seperti Abraham, beriman tapi kemudian dia jatuh di dalam dosa. Tapi karena hatinya benar di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya. Kalau Daniel bersih, sudah itu siapa lagi? Yusuf. Kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Henok bergaul dengan Tuhan sehingga dia diangkat langsung masuk surga. Jadi memang kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi pengorbanan Kristus itu yang memungkinkan kita, yang menyelamatkan, memulihkan kita dan menjadikan kita layak untuk menjadi anak Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu karena pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu kalau kita tidak menjaga kemurnian hati nurani kita, lalu kita terus katakan bahwa saya orang berdosa, tidak mungkin bisa. Ya pastilah setiap saat. Tidak apa-apa dengan rendah hati mengakui seperti itu. Tetapi kalau kamu terus menerus mengucapkan berarti kamu menghina pengorbanan Kristus. Bahwa pengorbanan Kristus tidak ada artinya untuk aku, tidak berkuasa untuk mengubahkan aku. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita menjaga hati nurani kita. Di dalam situasi kondisi, Tuhan bilang begini, situasi kondisi dunia yang semakin sulit saat ini ya. Dari segala segi, ya, sosial, ekonomi, politik, kesehatan, semuanya goncang. Tapi kalau kita menjaga hati nurani kita, iman dan hati nurani kita yang bersih, kita percaya kita akan melihat Tuhan membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia. Sebab Tuhan sendiri yang menyertai, memberkati kita, memelihara kita dengan cara yang ajaib. Setiap hari pasti kita akan mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah anak Tuhan. Sekarang bagaimana caranya supaya kita menjaga hati nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan? Tadi Daud berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku. Lihatlah, kalau jalanku serong, tuntunlah aku kembali di dalam jalan kebenaran. Datang kepada Tuhan setiap saat, sediakan waktu. Minta Tuhan koreksi. Sebab kalau kita
mengoreksi diri kita, pasti kita merasa kita benar. Kalau kita bandingkan diri kita dengan sesama kita, kita rasa kita paling suci. Tetapi jikalau kita datang di hadapan Tuhan, berdoa mohon kepada Tuhan untuk menyelidiki kita, dan kita menyelidiki firman Tuhan ini dan kita membandingkan diri kita dengan firman, pasti kita sadar bahwa kita orang berdosa, kita masih banyak kelemahan, kekurangan yang perlu untuk diperbaiki, untuk diluruskan oleh Tuhan. Kita harus bertobat, berubah. Jadi untuk itu kita harus yang pertama sediakan waktu, datang kepada Tuhan, duduk berdoa. Bila perlu puasa, karena tidak bisa duduk sebentar lalu ya Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan selidiki aku, koreksi aku, lihat kalau jalanku serong, tuntunlah aku. Duduk diam, tenang. Jangan kalau ada waktu, sediakan waktu. Bila perlu ambil doa puasa, bawa buku, bawa pulpen. Lalu bilang Roh Kudus, tolong kasih tahu bagaimana hubungan aku dengan Tuhan, bagaimana hubungan aku dengan sesamaku. Ada enggak yang aku lakukan menyakiti Tuhan? Ada enggak yang aku lakukan menjadi batu sandungan untuk orang lain? Ada enggak kejengkelan, rasa marah, rasa dendam, rasa benci, iri, ataupun perkataan-perkataan yang sudah aku lakukan yang menyakiti sesamaku? Catat di situ. Mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sudah itu minta Tuhan, bagaimana dengan orang lain terhadap aku? Ada enggak perbuatanku yang menjadi batu sandungan tanpa aku sadari? Ya, itu kan kalau kita berdoa kita bisa tangkap, Roh Kudus bisa taruh di hati kita. Waktu kita berdoa pas kita sebut nama-nama itu, jiwa-jiwa satu persatu saudara-saudara, kita pasti langsung Roh Kudus kasih tahu di hati kita. Tiba-tiba tuh hati kita ini merasa kok pas doakan nama orang ini, pas lagi berdoa ke orang ini, Tuhan perlihatkan dia muncul terus di dalam hatiku kok enggak srek. Kayak ada benteng. Kok tiba-tiba rasa kayak enggak enak gitu. Hatinya kayak enggak enak dengan aku. Nah, catat semua. Lalu sudah itu, kalau sudah dicatat, oh terus tiba-tiba ingat, iya. Waktu itu kok dia ngomong ke aku nih kayak nyelekit. Begitu dia ketemu sama aku, dia tuh kok kayak acuh. Ya kan? Pasti Roh Kudus akan kasih tahu deh. Nah, jadi kalau sudah kasih tahu, jangan sampai di hati kita begini, itu kan masalah sepele. Itu kan sudah berlalu, itu kan sudah lama, itu kan masalah kecil. Kalau aku datang minta maaf untuk itu, harga diri. Nanti apa dia ngomong ke aku, apa kata dia? Wah ternyata ya Mama Ola begini ya. Selama ini pura-pura baik tapi datang minta maaf, ternyata hatinya itu lagi benci, lagi ndak enak, lagi ndak suka sama aku. Padahal ini kan kita mau datang minta maaf dengan rendah hati. Ya. Jadi koreksi, periksa dari dua arah. Yang pertama, bagaimana kita dengan sesama, bagaimana sesama dengan kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Dicatat semuanya. Sudah kita berdoa supaya Tuhan siapkan hati kita. Siapkan orang tersebut, mereka-mereka itu. Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan juga menjamah hatiku. Supaya aku dipenuhi dengan kasih dan kerendahan hati. Seperti hatinya Tuhan. Tuhan kasih aku waktu untuk bisa datang ngomong dengan rendah hati. Tidak ada pembelaan diri di sana. Tidak ada datang dengan emosi, dengan marah-marah, enggak. Dengan rendah hati dan dengan penuh kasih. Tuhan Yesus kan begitu, sekalipun dah salah, dimaki, disiksa, dianiaya, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu sudah itu datang ketemu, ajak berdoa, sudah itu berdoa dengan ngomong dengan rendah hati. Ya. Misalnya Mama sama Elia, Mama minta waktu ya untuk ngomong sebentar.
Oh iya, kita berdoa dulu. Udah berdoa selesai. Elia, Mama ini mau jujur sama Elia, waktu Mama berdoa itu kok di dalam hati Mama begitu doakan Elia, kayak ada satu ganjelan. Seperti ada tembok, ada benteng. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya nih, Mama itu kalau ngobrol atau ketemu sama Elia, ngobrol itu Elia kayak acuh. Terus Elia tuh ngomong nyelekit. Tapi kalau Mama salah menilai, maafkan. Cuman kalau ada sesuatu yang mengganjal, yang salah dengan diri Mama menjadi batu sandungan. Mama mohon maaf yang sebesar-besarnya Elia. Mama minta maaf, dan kalau bisa Elia jujur kasih tahu kekurangannya Mama apa. Apa yang membuat Elia tidak senang dengan Mama. Nah, lalu sudah itu kalau Elia jujur, bersyukur. Tapi kalau Elia misalnya dibilang tidak ada apa-apa itu, atau setelah menyelesaikan, ndaklah aku belum bisa memaafkan, aku belum bisa, nanti aja lain kali. Ya kita tidak usah sakit hati, kan hati nurani kita kan tetap bersih, ya kan? Tidak usah sakit hati. Ya udah, terima kasih banyak. Kita ajak berdoa, lalu sudah itu kita pergi. Itu sudah urusan Elia dengan Tuhan, bukan urusan dengan Mama lagi. Karena Mama sudah menyelesaikan semua. Begitulah cara kita menyelesaikan. Jikalau ada saudaramu, dalam Matius pasal 18 ya, kalau ada saudaramu yang berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, muka dengan muka. Kalau dia tidak mau dengar, itu aturannya ya, panggil 2-3 orang untuk datang nasihati. Kalau dia tidak mau dengar lagi, hadapkan dia ke jemaat. Lalu anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kita harus tetap mengasihi dia. Ini akan sangat membuat hati nurani kita menjadi bersih. Makanya Daud berkata bahwa di dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Simpan aja janji Tuhan. Jangan menyimpan kepahitan. Jangan menyimpan rasa dendam, iri, benci, atau sesuatu yang negatif yang masuk untuk mengotori hati nurani kita. Karena nanti Tuhan yang akan menjadi pembela ya. Mama itu sudah lihat bukti ya. Mas Bram ini loh, waktu orang bawa istrinya pergi, ya kan? Mas Bram itu doa puasa di atas 40 hari. Sudah itu datang Mas, sudah selesai, belum tambah lagi. Doakan bilang aku mengasihi, mengampuni. Naik lagi puasa lagi, mengasihi, mengampuni. Mas Bram dah balas, nangisnya ke Tuhan, ya kan? Ada banyak ceritanya, kesaksiannya, tapi ini singkat aja ya. Lalu begitu Mas Bram belum sempat untuk ngobrol secara pribadi, itu yang bawa istrinya pergi. Lagi sementara telepon, tiba-tiba jatuh dan mati seketika. Ini Mama saksikan dengan mata kepala Mama sendiri ya, Mas Bram. Kuasa pengampunan itu dahsyat. Kalau kita menjaga hati nurani kita bersih di hadapan Tuhan, iman kita tidak akan tergoyahkan. Kita beriman, kita jaga hati nurani, dua ini lengkap. Ini satu paket, tidak bisa dirubah, harus. Kalau kita sudah jaga hati nurani kita dengan Tuhan plong, dengan sesama plong, setiap saat hati kita itu ada damai sejahtera, sukacita, dan hidup kita disertai, diberkati, dibela Tuhan. Seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Daniel masuk di gua singa pun tidak bisa, singa tidak bisa untuk makan dia. Kenapa? Dia tetap menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Malam hari ini kita masing-masing berdoa.
bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, aku rindu menjadi anak-Mu yang percaya kepadamu dan memiliki hati nurani yang murni, yang bersih di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku tidak mau berdosa terhadap Engkau Tuhan. Untuk itu malam hari ini Tuhan, mari selidiki aku. Sebagaimana firman-Mu berkata, kalau ada saudara yang bersalah terhadap aku, berapa kali aku harus memberikan pengampunan kepadanya? 7 kali kah Tuhan? Tanya Petrus. Tuhan berkata 70 kali 7 kali. Tidak terbatas. Mari Tuhan, Engkau selidiki hati kami semua ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang goncang ini Tuhan, ada banyak hal yang bisa mencemarkan hati nurani kami dan membuat iman kami bisa kandas Tuhan. Tetapi Tuhan, malam hari ini Roh Kudus mewahyukan, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan ini kepada kami. Tolong kami Tuhan, kami mau memiliki hati seperti Engkau. Hati yang mau selalu mengasihi, mengampuni, melupakan, mendoakan dan memberkati. Sekalipun secara daging itu tidak mudah Tuhan. Tapi kami hanya mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Karena kami mau hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga rindu untuk mengalami damai sejahtera, sukacita. Dan kami mau hidup kami memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu Tuhan, mari hamba berdoa. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan, menyingkapkan lebih lagi kepada setiap kami anak-anak-Mu. Tuntun setiap kami untuk menyediakan waktu masuk, berdiam diri dengan rendah hati, bertanya kepadamu Tuhan, meminta Tuhan mengoreksi kami dan menuntun kami untuk menyelesaikan semua, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, sehingga kami plong dengan Tuhan, plong dengan sesama, iman kami tetap teguh, dan Tuhan Engkau melindungi, menyertai dan memberkati hidup kami, sebab hati kami tetap terjaga. Ketika iblis datang untuk mau menyerang kami, mereka tidak menemukan celah di dalam kami. Seperti Tony Daud berkata bahwa sebagai seorang dukun, sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, dia katakan ilmu mereka bisa tembus kepada kita, kepada siapapun, kalau hati nuraninya, kalau dia menyimpan sesuatu yang negatif, yang salah di dalam hatinya. Ini memperjelas bahwa Tuhan, apa yang Kau firmankan itu benar, hidup dan berkuasa. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, hamba berdoa ampuni kami semua, kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjaga hati kami. Oh Tuhan, agar supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Dan kami bersyukur untuk rahasia firman-Mu yang sudah disingkapkan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan, ketika kami taat untuk melakukan firman-Mu, iman kami teguh, hati nurani kami bersih, maka kami akan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kami akan melihat pembelaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini roh kerendahan hati, kasih-Mu, kuasa pengampunan-Mu memenuhi kami, sehingga kami boleh sungguh ya Bapa pulang dengan damai sejahtera, sukacita, karena kami mengerti bahwa kebenaran firman-Mu pasti menjadi nyata dan kami dimampukan untuk melakukannya. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan sangat berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami sehingga kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh menerima pesan-Mu Tuhan, bahwa kami harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tetapi gak cuma cukup punya iman yang teguh, tetapi kami harus punya hati nurani yang bersih, yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, menguatkan, meneguhkan kami ya Tuhan. Malam ini juga Tuhan kami berdoa, kami percaya bahwa untuk persiapan Natal gereja kami ya Tuhan, bulan Desember nanti Tuhan, Tuhan yang kami minta Engkau hadir di tengah-tengahnya Tuhan. Engkau hadir di setiap kami, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan orang melihat ada Kristus Yesus dalam kami. Kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga orang-orang di luar sana akan melihat melalui kehidupan kami ada Kristus Yesus, sehingga mereka pun akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga mereka akan datang berbondong-bondong untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Karena kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam hati nurani yang bersih, hidup dalam iman yang teguh kepadamu, hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat menjamah ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir di dalam kami, dan kami hidup bergantung berharap sepenuhnya dalam kebenaran firman-Mu, berkat Tuhan akan mengikuti kami, bahkan mengejar kami Tuhan. Dan setiap kebutuhan untuk Natal Tuhan menyediakan, bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Setiap orang dilawat, setiap orang dijamah Tuhan. Dan bahkan akan datang jiwa-jiwa yang baru untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bila Tuhan memberkati setiap kami yang terlibat di dalam persiapan, dari panitia, ketua, semuanya Tuhan memberkati, mengurapi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai Yesus datang kali kedua, mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai doa praise and worship. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh meninggalkan tempat ibadah dengan mengikuti arahan dari teman-teman Satgas. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.